Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasib Kristen di tengah perkembangan sains modern. Saya cukup salut dengan sebagian ustadz muslim yang terus berusaha memburuk-burukan iman kekristenan. Mereka coba mengungkapkan argumentasi-argumentasi di dalam narasi-narasi seolah-olah kekristenan ini adalah satu ajaran yang cukup menyedihkan, supaya umat Kristen itu bisa kembali memperhatikan dan mempelajari, sehingga umat Kristen disarankan untuk meninggalkan iman mereka untuk beralih dan pindah kepada agama Islam. Dan tentu saja ini merupakan usaha yang sia-sia. Ibarat seseorang mau menjaring angin. Semakin mereka berusaha, mereka justru semakin lelah. Karena tidak ada angin yang bisa ditangkap oleh kekuatan manusia, oleh kekuatan jaringan. Karena kekuatan Kristen itu tidak terletak pada tulisan yang ada di dalam Alkitab. Kekuatan Kristen juga tidak terletak kepada pembicara-pembicara ataupun yang disebut dengan pendeta. Tapi kekuatan Kristen itu terletak di dalam kebenaran yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Dan kekuatan Kristen itu adalah kekuatan yang berdiri di atas kekuatan ilahi. Ini bagaimana mungkin bisa terkalahkan? Di dalam narasi dan argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Suharsono, dia coba memandang rendah daripada iman kekristenan dengan mengatakan jika memperhatikan nasib daripada orang Kristen, apakah di dalam perkembangan sains modern saat ini, apakah iman Kristen masih bisa terus bertahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasib Kristen di tengah perkembangan sains modern. Kita tahu bahwa ajaran Kristen berkembang selama 2 milenium atau 2000 tahun, jadi sudah cukup lama, dan mereka mengatakan bahwa dengan usia yang sangat lama itu mereka akan bisa bertahan dari badai apapun yang menerpanya. Itu adalah semangat yang tampaknya muncul dari banyak kalangan di umat Kristen, ya. Tapi benarkah umat Kristen mampu bertahan dari perkembangan sains modern? Kita lihat saja. Ustadz Suharsono mengatakan di dalam doktrin yang dimiliki oleh orang Kristen, dengan memperhatikan perkembangan sains modern saat ini, hampir-hampir saja atau nyaris tidak ditemukan. Oleh sebab itu, dia mengatakan orang-orang Kristen untuk coba kembali memperhatikan doktrin yang kami miliki dan coba menjawab tantangan yang ada, karena perkembangan sains modern saat ini sepertinya doktrin kebenaran yang dimiliki oleh orang Kristen itu sepertinya kayaknya tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan sains yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa ajaran Kristen berkembang selama 2 milenium atau 2000 tahun, jadi sudah cukup lama, dan mereka mengatakan bahwa dengan usia yang sangat lama itu mereka akan bisa bertahan dari badai apapun yang menerpanya. Itu adalah semangat yang tampaknya muncul dari banyak kalangan di umat Kristen, ya. Tapi benarkah umat Kristen mampu bertahan dari perkembangan sains modern? Kita lihat saja, ya. Pertama, kita tahu bahwa ajaran doktrin di dalam Injil berkenaan dengan sains itu nyaris tidak banyak kita temukan, ya. Silakan teman-teman dari Kristen menunjukkan pandangan-pandangan Kristen, pandangan-pandangan yang ada dalam Injil berkenaan dengan sains, ya, berkenaan dengan masalah integritas intelektual dan lain sebagainya. Dan karena itu wajar jika doktrin-doktrin gereja yang awal-awal muncul adalah
doktrin-doktrin gereja yang tidak selalu bersesuaian dengan perkembangan sains, ya. Sayangnya atau bahkan malangnya, justru yang kita lihat di dalam sejarah adalah bahwa ternyata doktrin-doktrin yang dikembangkan di dalam gereja justru bertentangan dengan pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh kalangan ilmuwan, terutama di Eropa abad pertengahan itu, ya, abad-abad awal Renaissance. Saya ingin menyampaikan kepada Ustadz Suharsono bahwa argumentasi Anda adalah sesuatu yang tidak brilian. Anda kurang cerdas di dalam memahami perkembangan daripada apa yang dimiliki dari doktrin kekristenan. Anda juga salah memahami dengan mengatakan bahwa doktrin kekristenan itu dimulai 2000 tahun yang lalu. Doktrin kekristenan dimulai sejak awal manusia ada. Karena apa? Karena kebenaran sudah diperkenalkan di situ. Tuhan sudah berbicara kepada Adam dan Hawa. Tuhan sudah memperlihatkan doktrin kebenaran. Itulah yang dimiliki, yang dipahami oleh orang Kristen dan terus sampai saat ini. Dan doktrin itu tidak pernah berhenti. Terus ke manusia selanjutnya, kepada Kain dan Habel, itu terus, doktrin itu berjalan terus. Dan doktrin itu kalau dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh orang-orang yang berdiri di atas doktrin, maka mereka akan selamat. Coba perhatikan, waktu darah Habel ditumpahkan, itu berbicara tentang doktrin kekristenan. Karena apa? Itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang akan ditumpahkan di atas kayu salib. Makanya pada saat dia terbunuh oleh Kain, oleh kuasa kejahatan yang diwakili oleh Kain, itu darahnya masih berbicara. Inilah doktrin kebenaran yang kalian tidak pahami. Dan itu terus berjalan. Disambung kepada Nuh, disambung terus kepada Abraham. Dan Abraham juga melakukan sesuatu yang kalian juga tidak pahami. Inilah doktrin yang dimiliki oleh orang Kristen. Di mana pada saat itu Abraham mau menyembelih anaknya. Dan pada saat itu Tuhan menggantikannya dengan anak domba. Ini artinya apa? Doktrin kekristenan itu terus berjalan. Dan doktrin ini doktrin yang mutlak, yang sempurna, yang kalian tidak pahami. Bahkan yang kalian curigai sepertinya kayaknya sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan sains. Pada saat Abraham mau menyembelih Ishak, pada saat itu Tuhan menggantikan dengan anak domba. Artinya apa? Ini bicara tentang doktrin Kristen, doktrin kebenaran. Itulah yang akan disembelih di atas kayu salib. Makanya orang Kristen di dalam Alkitab, di dalam doktrin kebenaran menyebutkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba. Ini satu mata rantai ini, Ustadz. Kalian saja yang tidak memahami kebenaran, bahkan kalian menuduh atau seolah-olah kalian sepertinya kayaknya dengan sombong untuk mengatakan bahwa doktrin Kristen itu doktrin yang sudah tidak bisa bertahan. Anda keliru besar. Dan perlu saya tambahkan juga sebagai argumentasi yang ilmiah kepada Ustadz Suharsono yang saya hormati, bahwa apa yang kalian rayakan sebagai hari raya korban atau yang kalian sebut itu hari raya Idul Adha, itu dengan mempersembahkan, dengan mengorbankan binatang. Sesungguhnya hakikatnya anak domba yang dikorbankan itu sudah finish, sudah final. Itu dilakukan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah yang disebut dengan anak domba Allah dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi semua manusia. Ini kan sesuatu yang kalian selama ini mungkin kurang jelas. Makanya sebagai argumentasi ilmiah saya sedikit memberikan tambahan supaya semoga ini menjadi cerah bagi kalian. Dan perlu juga saya jelaskan kepada Ustadz Suharsono bahwa doktrin kekristenan itu jauh di atas melampaui yang namanya sains. Sains yang paling modern saat ini pun itu masih terlalu jauh di dalam doktrin yang dimiliki oleh kekristenan. Doktrin kebenaran. Karena apa? Karena doktrin kebenaran itu diberdayakan oleh kekuatan ilahi. Penjelasannya seperti ini. Dimulai dari Taman Eden, dimulai dari manusia pertama. Tuhan sudah memberikan doktrin kebenaran.
kepada Adam dan Hawa. Mereka belum mampu berpikir tentang bahaya yang akan mereka terima sebentar nanti. Doktrin kebenaran itu sudah berbicara kepada mereka, jangan makan buah itu, karena kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi di dalam kebodohan, karena mereka mengandalkan sains, mereka mengandalkan otak yang begitu terbatas itu, akhirnya mereka diterkam setan, mereka mati pada saat itu. Manusia semua pada mati. Akhirnya manusia berakhir di 1x2, gali tanah semua. Itu karena apa? Karena sains pengetahuan otak manusia itu terlalu jauh di bawah daripada doktrin kebenaran. Yang kedua, kita perhatikan Nuh. Bagaimana doktrin kebenaran itu yang sanggup menyelamatkan manusia melampaui dari sains pengetahuan dan otak yang mereka bisa pecahkan, mereka bisa menganalisa sesuatu. Tuhan sudah berkata kepada Nuh, bangun bahtera, karena kematian, bahaya akan datang di dalam dunia ini. Bangun bahtera, kalau kamu mau selamat bangun bahtera. Ini melampaui juga akal, melampaui juga kemampuan otak manusia. Dan pada saat itu hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Inilah doktrin kebenaran, Pak Ustadz yang terhormat. Yang ketiga, kepada Abraham, Tuhan memperkenalkan kekuatan ilahi, doktrin kebenaran yang jauh melampaui pengetahuan. Tapi kekuatan ilahi, doktrin kebenaran yang diperkenalkan Tuhan terus kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itu jauh lebih sangat tidak ternilai kekuatannya. Tuhan berkata kepada Abraham, dari Sarah lah akan lahir keturunanmu. Dari si keriput inilah, dari orang yang sudah lisut, yang sudah mati haid, yang sudah impossible bisa melahirkan. Karena apa? Karena ini doktrin kebenaran, karena ini pengajaran tentang kebenaran, makanya dia di atas pengetahuan. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun, tidak ada satu dokter pun yang mampu pecahkan orang yang sudah mati haid, usia yang sudah 90 tahun bisa hamil. Itu karena apa? Karena doktrin kebenaran yang menyertai daripada orang-orang pilihan Tuhan. Selanjutnya, doktrin kebenaran, doktrin yang dimiliki oleh kekristenan, itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Dan doktrin itu terus jauh di atas segala-galanya. Perhatikan baik-baik. Maria seorang perawan. Tapi karena doktrin kebenaran yang berbicara di situ, maka perut Maria itu bisa hamil. Ini melampaui daripada sains yang bisa dipahami oleh manusia dimanapun. Jadi saya ingin katakan bahwa argumentasi Anda yang mengatakan bahwa apakah doktrin orang Kristen bisa bertahan, itu sangat-sangat tidak brilian, Ustadz. Makanya saya sarankan untuk kalau Anda mau belajar, saya buka hati. Saya beri kesempatan dan saya bisa beritahu semua tentang pengetahuan doktrin kebenaran, doktrin yang memimpin manusia kepada kehidupan, saya akan beritahu kepada Anda. Kemudian Tuhan Yesus kembali memperkenalkan doktrin kebenaran kepada manusia, kepada umatnya, kepada semua orang yang melihat pada saat itu. Dia membangkitkan orang mati. Ini artinya doktrin di atas daripada segala pengetahuan, Ustadz. Sesuatu yang sudah tidak bisa dipecahkan oleh sains, oleh otak, oleh akal apapun. Pada saat doktrin ini berbicara, pada saat doktrin kebenaran, doktrin kekristenan hadir, maka si mati pun diubahkan menjadi hidup. Selanjutnya, doktrin kebenaran yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada orang Kristen. Dia berjalan di atas lautan, dia berjalan di atas air. Sampai saat ini tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang bisa memecahkan itu. Kalau manusia berdiri dan berjalan di atas air, pasti mereka akan disedot masuk ke bawah. Tetapi doktrin kebenaran jauh lebih tinggi daripada pengetahuan, jauh lebih tinggi daripada nalar, jauh lebih tinggi daripada rasio dan logika, dan jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa dipahami manusia. Pada saat dia berjalan di atas air, air tidak mampu menyedot dia. Selanjutnya, kuasa yang melipat gandakan kehidupan. Pada saat semua manusia terancam di dalam kematian, pada saat mereka hadir puluhan ribu jiwa pada waktu itu, dan mereka tidak punya makanan.
Pada saat doktrin kebenaran hadir di tengah-tengah mereka, dari 5 roti dan 2 ekor ikan, maka puluhan ribu manusia bisa makan sekenyang-kenyangnya. Dan ini artinya, ini adalah sebuah kebenaran, sebuah doktrin yang jauh lebih tinggi daripada semua ilmu pengetahuan yang bisa dimiliki oleh manusia. Coba tolong sebutkan ahli profesor mana yang bisa memberi makan hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan, kecuali dia doktrin yang berasal dari surga, doktrin kebenaran yang turun dari Allah itu sendiri, yang menyentuh kehidupan manusia dan yang diajarkan kepada orang-orang Kristen. Itulah doktrin kehidupan yang mengalahkan semua sains yang ada di dalam dunia ini. Dan saya coba persingkat saja, Ustadz. Karena kalau saya bicara terus, saya khawatir nanti Anda tertarik dengan doktrin kekristenan. Doktrin kebenaran, doktrin yang jauh melampaui apapun daripada sains, logika, akal, kemampuan teknologi yang ada. Jadi tolonglah, jangan sekali-sekali lagi berkata, apakah doktrin kekristenan masih bisa bertahan di tengah sains? Saya justru prihatin dengan sains yang ada, karena belum ada satu sains pun yang bisa mampu menyeimbangkan doktrin kebenaran. Dan yang terakhir, doktrin kebenaran, doktrin yang diturunkan oleh Dia yang Maha Kuasa, the Mighty God, yang memberikan doktrin itu langsung kepada manusia yang mau buka hati, yang mau percaya dan yang mau menerima Dia. Kenapa doktrin kebenaran atau doktrin yang dimiliki oleh orang Kristen jauh di atas apapun yang namanya sains? Saya jelaskan seperti ini kepada kita, bahwa doktrin ini bukan hanya segudang kata-kata yang disampaikan kepada manusia, tapi ini perkataan, ini firman yang berasal langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya bukan hanya firman yang keluar, tetapi kuasanya Dia juga menyertai perkataan itu. Jadi perkataan dan kuasa itu berbarengan, hadir di dalam setiap orang yang mau buka hati dan mau menerima doktrin ini. Contoh yang terakhir, Paulus, seorang yang begitu jahat, seorang yang begitu membenci Tuhan, dia menghabisi murid-murid Tuhan, dia membunuh, dia menganiaya orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Pada saat doktrin kebenaran ini menyentuh kehidupannya, dia berubah total. Dia begitu mencintai Tuhan, dia begitu mengasihi Tuhan. Inilah doktrin yang melampaui sains apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena tabiat dan karakter jahat yang ada di dalam Paulus itu begitu berjumpa dengan doktrin kebenaran, dia berubah menjadi orang yang baik. Bahwa doktrin yang dimiliki oleh orang Kristen melampaui apapun pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Dan dengar, masih terlalu banyak kalau saya ingin bicara bagaimana Tuhan Yesus keluar dari kuburan. Ini doktrin yang tidak bisa dimengerti oleh sains. Dia keluar, kematian sampai saat ini tidak bisa dijawab oleh sains. Pada saat orang masuk di dalam kubur, mereka tertanam di situ dan tidak bisa keluar selamanya. Tapi doktrin kebenaran, Tuhan Yesus keluar dari kuburan. Ini jauh lebih tinggi, di atas apapun, Ustaz. Ya, terus kemudian apa lagi yang terakhir? Mudah-mudahan bisa membuat orang mendapat hidayah dan kemudian bisa berpaling kepada doktrin kebenaran atau doktrin kekristenan. Dengar, pada saat dia setelah bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa sejajar dengan doktrin ini. Kekuatan teknologi paling hanya bisa membuat pesawat. Dia naik paling beberapa jam. Setelah itu, kalau teknologinya sudah tidak mendukung, maka pesawat harus turun. Karena kalau dia tidak turun, maka akan mati semua manusia di situ. Akan jatuh pesawatnya. Tapi Tuhan Yesus, doktrin kebenaran, doktrin yang melampaui semua kekuatan sains. Manusia paling tinggi hanya bisa buat pesawat, teknologi yang ada. Tapi dia naik ke surga. Dia naik ke tempat yang paling tinggi. Karena memang dialah yang berkuasa. Dialah kebenaran. Dia jauh di atas dari dunia ini. Dunia ini ada di dalam kontrol dia. Dan doktrin itulah yang diperkenalkan kepada orang Kristen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya mencerahi bagi kita semua. Salam kemenangan.